Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhas syabab? PTA 2 Putra. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tafsir bersama Ana sendiri. Pertemuan yang pertama kemarin kita membahas tentang apa itu Al-Quran dan bagaimana atau apa ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, dan juga bagaimana cara turunnya Al-Quran yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah ada dua cara Al-Quran itu turun. Yang pertama adalah dengan cara secara langsung atau disebut dengan ibtidai, secara langsung, tidak ada sebab apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian yang kedua adalah dengan cara karena ada sebab atau disebut dengan sababi. Jadi ayat ini turun karena ada kejadian atau karena ada sebab, ya. Yang pertama kita sebutkan kemarin adalah karena yaitu soal yang diajukan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW belum bisa menjawab ketika itu. Nah, kemudian Rasulullah menunggu wahyu sampai wahyu datang, baru Rasulullah SAW bisa menjawabnya, dan contohnya sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan sebuah keterangan atau sebuah peringatan. Contohnya kemarin adalah kisah orang-orang munafik pada perang Tabuk. Turun ayat kepada mereka karena mereka menghina dan mengejek Nabi SAW beserta para sahabatnya. Kemudian yang belum kita sebutkan di pertemuan yang kemarin adalah yaitu karena ada suatu peristiwa yang butuh diketahui hukumnya. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah permasalahan. Nah, kemudian hukumnya belum diketahui. Contohnya adalah ketika ada dua orang suami istri bertengkar. Suaminya ini sehingga suami ini mengharamkan istrinya. Suaminya mengungkapkan kata al-zihar. Al-zihar itu adalah seorang suami mengatakan kepada istri, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu, wahai istri, itu seperti pundaknya ibuku. Istrinya itu menyamakan derajatnya bersama dengan ibunya, ya. Seorang anak kan tidak boleh untuk menyetubuhi ibunya. Nah, sekarang istrinya disamakan dengan ibunya. Ini adalah kinayah, sebuah ungkapan perceraian atau ungkapan yang tidak al-zihar, ya. Ada hukumnya tersendiri. Nah, peristiwa ini butuh dengan yang namanya hukum. Nah, kemudian baru turun ayat kepada kedua orang ini. Ayatnya itu adalah surah Al-Mujadilah ayat pertama. Qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Artinya, qad sami'a Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan yang yang berlangsung di antara kedua suami istri. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar semua perbicaraan mereka, dan akhirnya turun ayat zihar setelah itu. Nah, itu diantara cara bagaimana ayat Al-Quran turun kepada kita. Itu ada ibtidai secara langsung, dan juga ada yang dengan cara sababi. Nah, baik, ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui cara-cara, ya, Al-Quran itu turun, apa faedahnya? Apa faedah kita mengetahui Al-Quran ini turun secara langsung? Al-Quran ini turun karena ada sesuatu. Apa faedahnya?
Faedahnya yang bisa kita dapat adalah ini menunjukkan, yang pertama adalah ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan juga dari Jibril, apalagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faedah yang kedua dari faedah memahami sebab turunnya Al-Quran, yang kedua adalah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membela dan menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti kejadian orang munafik yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau misalnya Al-Quran itu turun sebelum itu, ya. Misal Al-Quran turun langsung ketika Rasul di Gua Hiro. Kemudian setelah ada kejadian itu tidak ada lagi, apa maksudnya? Allah tidak ada tidak menjaga Rasulullah ketika dihina oleh orang munafik. Nah, tapi kalau misalnya ayat itu turun ketika Rasulullah telah dihina, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjaga Rasulnya. Tidak boleh ada yang menghinanya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, apakah dengan Al-Quran, dengan Rasulnya mereka itu menghina, mereka itu bermain-main dengan Al-Quran dan Rasulullah dan juga dengan Allah. Nah, ini kan adalah diantara salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Rasul dan agamanya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerhatikan dan menjaga hambanya, memerhatikan hambanya dan juga menjaga hambanya untuk keluar dari suatu permasalahan. Contohnya misalnya pada suatu waktu dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tidak mendapatkan air ketika itu untuk berwudu. Mereka resah, gelisah, bagaimana kita bersuci kalau tidak ada air ketika itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tayamum ketika itu. Ini kan namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan umatnya. Ketika umatnya mempunyai permasalahan tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan solusinya. Itu faedah yang ketiga. Adapun faedah yang keempat adalah untuk memahami ayat tersebut dengan cara yang benar. Jadi banyak kaum mufassirin atau orang-orang ya yang menafsirkan ayat dengan seenak-enaknya, padahal ayat itu ada sebab-sebab turunnya, asbabun nuzulnya. Jadi ketahuan kalau misalnya orang itu menafsirkan sesuatu yang salah. Bagaimana ketahuannya? Kita lihat asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, apakah cocok atau tidak. Nah, itu bisa kita tahu kesalahan tafsir seseorang. Nah, itu adalah faedah memahami sebab turun. Kemudian, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ayatul makki wal madani. Ya kan, kita sering mendengar ada namanya ayat makkiyah, ada surah makkiyah, ada juga surah madaniyah, atau ayat makkiyah atau ayat madaniyah. Apa artinya ayat makkiyah dan ayat madaniyah? Nah, adapun ayat makkiyah artinya adalah, atau surah makkiyah artinya adalah surat atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, ayat makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Berarti surat yang turun setelah hijrah Rasulullah, ya, dan turunnya di Madinah
tapi setelah hijrah Rasulullah. Maka surat ini dinamakan surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah, karena turunnya sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, walaupun turunnya di Madinah. Adapun ayat atau surah Madaniyah itu adalah surah atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah. Yang penting turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Baik, anak kasih contoh ayat yang turun setelah hijrah dan turunnya di Makkah. Ayat yang turunnya setelah hijrah berarti Madaniyah kan, tapi turunnya di Makkah. Ayat apakah ini? Ayat ini adalah surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku menyempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga menyempurnakan nikmat-nikmat kalian. Aku juga menyempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah meridhai agama Islam adalah agama kalian. Nah, ayat ini itu turun ketika haji wada, ketika ada syariat haji. Dan haji wada itu terjadi pada tahun wallahu a'lam bishawab tahun 9 Hijrah, kalau salah dibetulkan, pada tahun 9 Hijrah, berarti setelah hijrah. Tapi turun di mana? Haji di mana? Di Madinah apa Mekah? Di Mekah. Ketika ini Rasulullah SAW sedang berkhutbah kepada para jemaah haji di Arafah, dan Rasulullah menyebutkan ayat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ayat yang turun di Mekah tapi setelah hijrah, berarti dinamakan Madaniyah. Nah, kemudian ada perbedaan di antara surat atau ayat Makki dan ayat Madani. Perbedaan yang sangat jelas sekali, perbedaan yang sangat ketara sekali. Contohnya, misalnya perbedaan yang pertama dari segi penyampaiannya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang mad'u, orang-orang yang sebelum hijrah dan setelah keadaan setelah hijrah. Dari segi penyampaiannya, ayat Makki itu penyampaiannya menggunakan metode yang keras. Metode yang keras. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini semua adalah metode yang keras. Karena apa? Karena mad'unya, karena orang-orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang keras juga, orang-orang kaum musyrikin pada awal-awal. Mereka membangkang pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu surah Makki. Adapun Madani, surahnya itu disampaikan dengan metode yang lembut. Contohnya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, disebutkan dulu wahai orang-orang beriman, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia, dengan metode yang lembut. Karena orang-orang yang diajak bicara juga, yang diajak untuk masuk Islam juga, atau yang diajak bicara itu adalah orang-orang yang sudah menerima Islam dengan baik. Makanya surah dan ayat Madani disampaikan dengan metode yang lembut.
Nah, kemudian perbedaan dari segi tema. Ya, temanya apa? Baik. Kalau surah Makki itu kebanyakan surah Makki ya, itu kebanyakannya temanya adalah tentang tauhid dan akidah yang benar. Jadi pada awal-awal dakwah Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, temanya semuanya tentang tauhid dan akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, contoh surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah, temanya itu ya banyak menerangkan tentang hukum-hukum ibadah dan juga hukum-hukum muamalah, hukum-hukum jual beli, hukum-hukum pernikahan. Itu ayat-ayat ini semuanya turun setelah hijrah. Ayat ini semuanya adalah madaniyah. Ya, ayat-ayat salat, wa aqimus salat wa atuz zakah, ya. Kemudian ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wahai orang beriman, jika kalian ingin salat maka hendaklah kalian membasuh wujuhakum, wajah-wajah kalian. Nah, dan lain-lain hukum-hukum muamalah, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu semuanya turun setelah hijrah.